Kisah sikap tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal berbeda dengan yang namanya pasrah, Pak. Tawakal itu ada ikhtiarnya. Ya, sama hanya seperti anak tadi, teman saya tadi, ikhtiar untuk minjem ke tetangga. Walaupun minjem ya, minjem ditolak, minjem ditolak, minjem ditolak. Akhirnya ketemu orang yang tepat. Minjem ditolak itu bagian dari ikhtiar dia. Dan dia lanjut terus-terusan, bagian dari dia tidak putus asa dalam rahmat Allah, terusan bergerak. Sikap tawakal teman-teman. Pertolongan Allah datang di detik-detik terakhir. Kisah istri saya kebetulan sekarang hadir juga di masjid ini. Waktu saya sakit teman-teman, saya sakit GBS, gak bisa ngapa-ngapain kayak begini, lumpuh total. Vonis dokter 80% lewat. Ya, saya penyakit ini diderita sangat langka sekali dan ini terjadi dadakan. Hari Kamis saya masih ngisi seminar, Jumat mulai lemes, Sabtu masuk rumah sakit, Minggu ruang ICU, Senin ventilator, sangat cepat. Sampai-sampai saking pusingnya istri saya langsung berdoa sama Allah ruang ICU itu, ya Allah mana katanya engkau ini maha pengasih, katanya engkau ini maha penyayang, katanya engkau ini maha penyembuh. Masa ngenyembuhin suami saya cuma satu orang aja gak bisa? Tuh mulai nodong ke Allah kan. Semakin begitu teman-teman kondisi saya makin terburuk. HCU, ICU, ventilator, wah makin jelek. Sampai pada akhirnya istri saya mulai pasrah, dia tobat, sholat hajat, berdoa. Doanya kontennya diubah. Doanya begini, ya Allah kalau memang hari ini adalah takdirnya suami hamba engkau panggil ya Allah. Kalau memang hari ini takdirnya suami hamba engkau wafatkan ya Allah. Kalau memang hari ini takdirnya suami hamba engkau matikan, maka silakan matikan ya Allah. Hamba pasrah, hamba ridho, hamba ikhlas. Dan apa yang terjadi teman-teman, ini kisah dari istri saya. Apa yang terjadi 30 menit kemudian, dokter tiba-tiba manggil istri saya. Ibu Wiwin, ibu harus lihat. Kira-kira Anda Ahwat kalau dipanggil dokter begitu setelah doa begitu gimana kira-kira responnya? Ya Allah jangan-jangan beneran dipanggil betul? Ya Allah revisi doanya ya Allah. Batal gak jadi betul? Ini kisah nyata teman-teman. Dipanggillah istri saya, ibu harus lihat katanya. Dilihatlah saya, ternyata ventilator saya bergerak. Ventilator yang dimasukin ke mulut gerak. Dan sebagai tanda bahwa saya minta dilepas ventilatornya pakai napas biasa saja. Oksigen biasa. Dan dari setiap tindakan di rumah sakit itu butuh persetujuan dari pihak keluarga. Manggil ya istri saya, butuh persetujuan boleh gak kira-kira? Oh silakan dok, lakukan yang terbaik. Diambil tuh, dicabut tuh. Udah dikiranya macam-macam, dikira beneran meninggal gitu kan. Perhatikan teman-teman bagaimana skenario Allah berlangsung. Ya, ketika istri saya melakukan hijrah total dalam arti minta maaf sama Allah gitu kan. Dan di detik-detik terakhir sudah dilakukan semuanya, udah sampai pasrah ibaratnya, Allah kasih pertolongan. Itulah mekanisme hidup teman-teman. Seringkali kita nyerah itu di saat sebelum harusnya nyerah. Tunggu, masih ada lagi, masih bisa lagi, apa lagi kira-kira. Wah ini sudah, nikmati dulu. Tapi kan nikmati udah. Dalam keadaan susah itu adalah cara terbaik kita minta sama Allah. Teman-teman. Tidak ada lagi zat, harapan, sosok yang tempat kita bergantung kepadanya selain dia. Itu udah. Di saat kondisi susah, di saat kondisi sulit, kondisi sangat stres teman-teman. Satu-satunya tempat paling nikmat adalah sejadah. Malam hari bangun mewek Pak. Di saat lapang kita lupa dengan sejadah. Doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa. Beda pada saat Anda pusing, stres, banyak masalah tiba-tiba Anda menjadi copywriter yang hebat. Tiba-tiba Anda menjadi puitis doanya. Ya Allah yang maha pengasih. Tidaklah engkau tuh. Tidak ada dalam rencana loh itu. Keluar aja tiba-tiba. Karena apa? Anda menikmati kebersamaan dengan Allah. Itulah yang dinamakan dengan tawakal teman-teman. Tawakal tidak diam. Ya, Anda bergerak. Sama hanya seperti sofa marwahnya Siti Hajar. Bergerak. Ada tawakal di sana. Ya, tidak pasrah diam. Kiri kanan Siti Hajar bergerak teman-teman dari namanya Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Muncaratnya air dari mana? Di kaki Ismail. Lamun orang-orang ya zaman ayeuna nyaho kitu aing tadi cicing. Bener tuh. Nah naonan aing bolak-balik 7 kali ku siluman gelo bener tuh. Tapi itulah skenario Allah. Allah tuh pengen kita tuh bergerak, jangan diam.
Jangan pasrah, gerak. Geraknya gimana nggak tahu. Skenario Allah nggak pernah tahu. Anda yang paling tahu. Gerak. Ya. Itu nomor 4 teman-teman, sikap tawakal. Miliki sikap tawakal. Ikhtiar plus doa plus yakin, tawakal. Ya. Ada ikhtiarnya loh, bukan diem loh. Diem geus we pasrah saya mah. Nah, itu pasrah. Bedanya kita dengan orang yang lain, kita punya iman. Iman itu yang membuat kita akhirnya bergerak dan yakin. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan lautan dengan tongkat, idrib biasokal bahar, pukulkan lautan dengan tongkatmu. Dar, pukul, pecah, set, belah. Kebayang gak kalau Nabi Musa jadi kita, kalau kita jadi Nabi Musa? Pukulkan tongkatmu dewa. Hah, tongkat? Bercanda ya Allah, tongkat. Laut, Fir'aun. Sudah pukulkan. Hadirkan helikopter kayak gitu. Pesawat kayak gitu. Atau apa gitu lorong waktu, masa tongkat doang. Kita banyak protes. Dikasih tahu sama Ustadz, protes. Iya Ustadz mah bisa cuma ngomong doang. Tuh kan. Dikasih tahu sama motivator caranya begini-begini. Alah, motivator. Hidup tidak seindah cocoknya motivator. Tuh kan. Ada aja bahan protes. Udah lakuin samina wa ta'na. Samina wa ta'na udah. Itu nomor 4.